Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Haleluya. Shalom warga kerajaan yang penuh dengan semangat memuji nama Tuhan. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama. Katakan bersama-sama Shalom. Lebih keras lagi katakan Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara penuh sukacita hari ini ya. Boleh berikan senyum dulu satu dengan yang lainnya. Boleh berikan salam. Ya supaya kita nggak kedinginan ini ya. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang ke-9. Saya rindu umat Tuhan semuanya ini bersuara dengan lantang. 1, 2, 3. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur atas hidup kami yang senantiasa dalam tangan-Mu. Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau sujud menyembah Engkau. Meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Ini setiap kami ya Bapa. Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kami rindu, haus dan lapar akan Engkau. Kami butuh Engkau Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Kasih Yesusku, Engkau sungguh baik Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Tuhan, setiap kami menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kau Yesus, kami sembahkan. Setiap kami sujud menyembah-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Setiap kami Yesus hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu. Bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Yesus, kami rindu datang menghadap hadirat-Mu. Mari nyatakan bersama Engkau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
Warga kerajaan Allah yang bersukacita, sorakan haleluya. Warga kerajaan yang dikasihi Allah, yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Tunjuk kanan kirinya, engkau diberkati, engkau dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan kita, haleluya, amin. Penuh sukacita, bergilanglah dalam Tuhan, haleluya. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Naikkan suaramu, serukan. Oh, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bergiranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Amin. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi katakan. Oh, pujilah Tuhan, sebab Dia mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Serukan. Oh, giranglah. Yang bersukacita katakan, "Woo! Haleluya! Come on!" Kami bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Warga kerajaannya, nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hey! Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kerajaan-Mu selamanya. Haleluya. Oh, warga kerajaannya, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan
nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan tersedia bagiku. Oh, saat Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan yakin surga aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus. Suruh kau kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagi. Terima kasih Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sehingga aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan atas kepala kita. Oh! Tercurah atas kita, haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Terima kasih Yesus, sebab Allah sanggup. Oh, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, hey, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Yesus bagiku. Haleluya. Yang diberkati katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan, a family of worshiper, bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, dimulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family, dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi telungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai,
belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, "Here I am." Dia berkata pada bujangnya yang mengantar, dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshiper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku. Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian dari manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Tidak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai, it is done. God bless you all. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap
syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang menyatakan dirinya, aku cinta Tuhan Yesusku. Boleh mengangkat tangannya? Pastikan kita semua tetap terhubung bersama Yesus kita yang penuh kasih. Haleluya. Kami nyatakan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah jiwa kami melekat di hadapan-Mu Yesus. Ini hidupku, ini jiwaku, Tuhan. Terhubung denganmu,
selesaikan bersama. Kami nyatakan Tuhan, mari warga kerajaan, angkat tanganmu, nyatakan. Hubung denganmu selalu melekat Tuhan. Hatimu, firman-Mu itulah yang berdaulat. Aku terhubung hanya dengan-Mu Yesus. Bahwa setiap kami Tuhan menikmati anugerah-Mu ini Yesus. Yes, amin. Yang berdaulat atas, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Amin. Di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas, ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Kami menyembah Dengan-Mu, Yesus. Engkau memanggil kami untuk menjadi penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ini waktunya Engkau memenuhi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Selama firman-Mu yang memimpin kehidupan kami tidak mungkin tersesat dan kami tidak mungkin terpelecok. Karena Engkau yang tuntun kami Tuhan. Kuasa-Mu melebihi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau nyatakan bahwa kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Untuk diajar, dibentuk, dikoreksi. Dan kami sepakat dengan apapun yang firman-Mu katakan. Untuk kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berdaulat atas kami, berkuasa atas roh dan seluruh kehidupan kami. Menjadi raja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk tim praise and worship. Oke, shalom. Puji Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Gunawan Handoyo. Saya melayani sebagai gembala di GBI Rock Mataram di Lombok. Terima kasih buat Bapak Gembala Senior dan seluruh tim pelayanan di tempat ini, gembala dan semua elders yang mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan itu baik? Oke ya. Nggak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita. Coba bilang kiri kanan, Tuhan saya yang terbaik. Oke. Kita masih ada di dalam tema family worship. Keluarga yang menyembah Tuhan. Kita akan baca ayatnya di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Boleh tolong ditampilkan, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini yang ini baca dengan lebih keras ya. Siap, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan yang luar biasa. Nah, kita akan langsung baca ayat yang kedua di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Saya undang kita bangkit berdiri ya. Oke, kita baca firman Tuhan. Suaranya lebih keras boleh ya. Ini rasanya ada 5.000 orang, suaranya kayak orang 200 saudara. Oke ya. Siap, 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih. Luar biasa. Apa yang saya highlight hari ini adalah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Family worship ini bukan hanya sekedar membaca Alkitab bersama-sama, kita nyanyi 1 atau 2 lagu pujian, kemudian kita saling mendoakan satu dengan yang lain walaupun itu penting. Bukan, saudara. Family worship memiliki makna yang lebih dalam daripada itu, yaitu tindakan kerajaan atau kingdom act yang menjadikan Yesus sebagai raja di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Karena kita bisa naikkan pujian, belum tentu hati kita tunduk kepada Yesus sebagai raja atau penguasa atas hidup kita. Kita tahu hari-hari ini yang paling banyak mengenal Yesus hanya sebagai juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu benar, sangat benar saudara. Tetapi Yesus tidak hanya merepresentasikan dirinya sebagai seorang juru selamat buat kita, tapi dia juga mau jadi Tuhan, mau jadi raja atas hidup setiap orang percaya. Karena dunia ini bicara tentang pemerintahan. Kalau kita nggak ada di bawah pemerintahan Allah, kita ada di bawah pemerintahan dunia ini. Dan kita harus tahu bahwa dunia ini membawa kita kepada kehancuran. Apa yang dunia tawarkan, kekayaan, kehormatan, comfort zone dan lain sebagainya itu, satu kali upahnya adalah maut atau terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu kita bicara hari ini bagaimana kita membangun keluarga kita untuk menyembah Allah, melayani Dia sebagai seorang raja, penguasa yang firman-Nya absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Berapa banyak yang setuju? Amin saudara. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah pertanyaan, siapa yang memerintah hati dan pikiran kita hari-hari ini? Kalau ibaratnya dalam kehidupan kita ini, hati kita ini ada tahta, apakah benar Tuhan Yesus yang duduk di tahta itu? Ataukah mimpi-mimpi kita? Ataukah keinginan kita, ambisi kita, saudara, yang kita taruh di situ melebihi Tuhan? Kita kudeta Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Kita coba turunkan Tuhan yang harusnya menjadi penguasa, menjadi raja yang berdaulat dengan semua yang kita mau. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen itu mencoba dengan berbagai macam metode untuk melembutkan hati Tuhan dalam tanda petik. Supaya Tuhan mengikuti apa yang Dia inginkan. Padahal apa yang Dia inginkan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang digunakan adalah ayat, ya Tuhan kemudian menyesal dan kemudian Tuhan merubah keputusan. Itu other konteks. Jangan digebiah-uyah saudara, semuanya kita bisa ngatur Tuhan. Enggak. Tuhan tetap jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena saudara dan saya gak tahu masa depan kita. Tuhan tahu masa depan kita sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Yosua adalah sebuah perintah buat gereja hari-hari ini juga. Saya tarik ulur sebentar ke belakang. Apa yang terjadi saudara? Sebelum Yosua memimpin bangsa ini, ada seorang yang bernama Musa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel
keluar dari perbudakan Mesir. Perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun adalah, beritahukan kepada Firaun, aku memerintahkan bangsa ini untuk keluar. Tujuannya apa saudara? Bukan untuk mencari comfort zone. Bukan untuk masuk di Kanaan. Itu bukan first purpose-nya, bukan tujuan awal Tuhan. Tuhan bilang begini, aku panggil bangsa ini, karena ini bangsa pilihan Allah, untuk beribadah kepada aku. Tapi masalahnya adalah, apakah sungguh bangsa ini beribadah kepada Allah? Enggak. Yang terjadi adalah, walaupun mereka melihat mujizat, walaupun cara Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan Mesir dengan cara yang sangat spektakuler. Harus lewat 10 tulah saudara. Baru kemudian akhirnya Firaun melepaskan bangsa ini dengan hati yang berat saudara. Kenapa itu terjadi? Karena selama bangsa Israel ada di Mesir saudara, mereka adalah tenaga kerja yang sangat murah, yang bisa diperintahkan membuat bata, mengerjakan bangunan-bangunan yang ekstrim, dan semuanya mendatangkan keuntungan buat Firaun dan bangsa Mesir. Kepergian daripada bangsa ini, walaupun itu atas perintah Allah, itu mendatangkan kerugian kepada bangsa Mesir. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita sulit untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita tidak punya waktu. Karena waktu buat kita adalah uang. Waktu buat kita adalah kesempatan. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau bicara tentang ibadah, waktu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Berapa banyak yang setuju? Amin saudara. Kita lihat, pada hakikatnya Musa sudah mengerti dengan baik untuk bangsa ini membangun hubungan, keterhubungan dengan Tuhan. Karena mereka akan menghadapi banyak masalah di padang gurun. Makanya Tuhan bilang bawa mereka keluar Musa, supaya mereka punya Allah yang baru. Aku mau jadi Tuhan, aku mau jadi raja atas bangsa Israel. Mereka sudah lelah diperbudak, mereka sudah lelah kehilangan status. Aku mau berikan mereka status, mereka orang merdeka di dalam aku. Tapi mereka gagal menyembah Allah. Buktinya adalah satu generasi selama 40 tahun habis mati berhantaran di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga kemudian di akhir daripada masa penggembalaan Yosua, usianya sudah sekitar 110 tahun. Dia melihat bagaimana dulu dia bukan orang pertama, dia orang kedua, dia adalah ajudan daripada Musa. Dia melihat betapa baiknya Tuhan buat bangsa ini. Tapi bangsa ini menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Sama dengan kita hari-hari ini, kita setuju Tuhan baik, amin. Tapi kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dengan tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Kita cuma mencari, kita jadikan Tuhan sebagai batu jimat kita. Kita hanya jadikan ayat firman Tuhan untuk memperkuat, membenarkan semua yang kita lakukan. Tanpa kita mengizinkan Tuhan membaca dan merombak seluruh cara berpikir kita, paradigma kita saudara. Kita gagal kenal Tuhan. Kita paksa Tuhan kenal kita. Dan Tuhan ikuti apa yang kita mau. Ini fatal saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Waktu Tuhan bicara tentang ibadah. Itu dalam bahasa aslinya adalah latreo. Katakan latreo. Itu artinya melayani Allah sebagai raja. Serve Lord as a king. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang raja. Semua berlutut. Tidak ada yang boleh melihat wajah daripada raja. Gak usah jauh-jauh saudara. Kalau saudara pergi ke keratonan yang ada di Jogja. Saya pernah lihat waktu saya masuk keraton. Itu abdi dalam saudara. Waktu mau lihat raja, sultan itu gak boleh angkat wajah gitu. Jadi mereka tunduk waktu mereka mau mengundurkan diri. Mereka gak berani berdiri, kemudian mereka berbalik. Gak boleh, mereka berlutut mundur. Muka mereka sampai ke tanah. Begitu hormat saudara. Tapi saya bersyukur. Tuhan, saudara dan saya sangat menghargai kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ibadah itu bukan aktivitas biasa. Bukan rutinitas seperti apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita merasa hari ini kita beribadah kan? Ayo kita beribadah jam 5 sore. Ayo kita beribadah jam 7. Ayo kita beribadah. Oke.
Itu kata-kata beribadah, kita datang hadir secara fisik, tapi belum tentu spirit kita terhubung dengan Tuhan. Ibadah itu bicara tentang satu goal, keserupaan dengan Allah. Dan keserupaan dengan Allah ini membuat kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Saya bersyukur bahwa Tuhan panggil setiap kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Kita bukan hanya datang beribadah hanya untuk mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Tadi Pak Arifin udah bilang, hidup kita adalah untuk memberikan keuntungan bagi orang lain. Berapa banyak yang setuju? Halo? Kalau anak-anak, semua untuk saya, ini untuk saya, ini untuk saya, semua saudara. Tapi untuk orang dewasa, dia sudah mengerti. Dia diberikan tanggung jawab, dia diberkati untuk jadi berkat. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, kita diberkati Tuhan, amin. Untuk jadi berkat. Kita gak mau jadi anak-anak, kita mau jadi dewasa secara rohani. Yang mengerti panggilan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengejar keserupaan dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sepakat bahwa rumah saudara, hati saudara, bait Allah ini adalah milik Allah? Ya gak apa-apa, cuma satu orang yang angkat tangan. Saya cuma mau tanya, siapa yang bersedia membangun suatu komitmen bahwa hidup kita adalah milik Allah sepenuhnya sekarang sampai selama-lamanya? Boleh angkat tangan? Oke, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah yang sanggup menjadi lawan kita? Problemnya hari-hari ini orang Kristen di shaking saudara. Makanya saya senang Ibrani 12 ayat 28 berkata begini, karena kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow. Waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kita gak tergoncangkan oleh dunia ini saudara. Hari-hari ini apa yang gak digoncangkan? Bisnis, goncang gak? Goncang. Keluarga goncang gak? Goncang saudara. Banyak sendi-sendi kehidupan manusia sedang di shaking habis hari-hari ini saudara. Beberapa orang jemaat kemudian mereka sampai bilang begini, masih ada jalan keluar gak? Saya bilang kalau kamu gak nyembah Tuhan, kamu gak terhubung dengan Tuhan, kamu gak tahu siapa Tuhan kamu mudah goyah menghadapi apapun. Waktu kita berhadapan dengan banyak masalah saudara, itu waktu untuk kita deep with God saudara. Itulah waktu untuk kita mengakui Tuhan dalam seluruh laku kita. Barulah dia bisa luruskan jalan kita. Amin. Coba saudara baca kembali coba. Tampilkan Ibrani 12 ayat 28. Ini ya. Oke. Di sini dikatakan jadi karena saudara dan saya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, barulah kemudian langkah kedua, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Kalau saudara dan saya belum komitmen menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan kita, ibadahmu sia-sia adanya. Ucapan syukurmu itu cuma lahir waktu engkau dijawab doamu. Sakit sembuh, miskin kaya, gagal berhasil, kita bisa mengucap syukur. Tapi yang Tuhan ajarkan buat kita adalah mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Halo. Ibadah kita adalah waktu kita bisa tetap bilang Tuhan Yesus baik walaupun mungkin keadaan kita sangat tidak baik saudara. Sepakat dulu ya. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pemerintahan Allah dalam kehidupan kita itu tidak akan tergoncangkan. Dunia, masalah yang ada di luar kita mungkin belum selesai, tapi hati kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah bisa melihat ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang penting di sini. Dikatakan kemudian kamu harus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Menyedihkan bahwa Tuhan gak cukup dihormati oleh orang percaya. Kita berpikir bahwa kita cukup, ya udahlah, yang penting saya datang ibadah, saya berikan persembahan, saya mengembalikan persepuluhan, sudahlah Tuhan disenangkan. Tuhan gak perlu harta saudara. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Saya bersyukur Tuhan enggak minta harta kita.
Kita nggak punya cukup banyak harta untuk bisa mendapatkan keselamatan. Amin saudara. Tapi Tuhan berikan free buat kita karena Dia mengasihi kita. Tapi setelah itu kita harus bangun komitmen hidup kita untuk tunduk dan taat kepada pemerintahan Allah. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, pemerintahan itu bicara, Mesir itu bicara sistem saudara. Mesir itu bicara perbudakan. Dosa itu selalu mengikat kita kepada perbudakan demi perbudakan. Keterikatan kepada keterikatan yang lain. Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan kita harus punya mengerti standarnya Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di kitab Kejadian aja kita sudah belajar di awal-awal saudara. 2 putra dari Adam mengajarkan kita. Kain dan Habel, betul? Yang satu persembahannya diterima oleh Tuhan, yang satu persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kita jangan pikir bahwa Tuhan gak punya standar. Tuhan punya standar sederhana. Hati yang hancur dan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu dulu. Start dari itu dulu. Menyerahkan seluruh hak kita kepada Tuhan. Katakan menyerahkan. Sama-sama katakan menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan. Saya sadar waktu saya diselamatkan oleh Tuhan, saya udah menyerahkan semua hak saya untuk membela diri, untuk dihargai, untuk dihormati, semua kepada Tuhan. Yang saya miliki sebagai seorang hamba cuma satu, taat dan setia. No complaining, gak ada persungutan, gak ada keraguan, gak ada kekhawatiran. Walaupun saya harus belajar lewat proses saudara. Gak mudah untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Apalagi seringkali kita ketemu dengan firman yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini tanpa kita mengeluh. Tapi kalau kita kenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Iman kita akan dibangkitkan saudara. Amin. Ini bukan waktunya untuk kita mengeluh, ini bukan waktunya untuk kita komplain, enggak saudara. Ini waktunya untuk kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa atur hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada beberapa penghalang untuk kita membangun family worship. Dimulai dari orang tua lebih dulu menyerahkan total hidupnya kepada Allah. Dan kemudian kehidupan orang tuanya diubahkan oleh Tuhan. Anak-anak bisa melihat contoh yang baik. Maka generasi yang ada di bawah mereka bisa melihat contoh yang baik. Orang tua yang sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Allah. Bagaimana seorang ayah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana seorang ibu menyembah Allah. Bagaimana suami istri atau orang tua, ayah dan ibu itu saling mengasihi tanpa syarat. Kalau ada yang salah, mereka saling mendahului dalam meminta maaf. Itu contoh kingdom living saudara. Gaya hidup kerajaan Allah. Kita baru kelihatan hebat waktu kita ada di gereja kan. Waktu kita nyanyi nyembah Tuhan dan waktu kita kemudian kelihatan kudus. Saudara, dimanapun kita berada, saya bicara family, saya bicara keluarga. Karena Tuhan concern dengan keluarga. Jadilah contoh dan teladan yang baik. Bapak-bapak di sini jadi contoh yang baik, setuju? Oke, ibu-ibu di sini jadi contoh yang baik. Kita ajarkan anak-anak bahwa ayahnya sangat membutuhkan Tuhan. Lebih dari apapun. Itu nilai yang kekal yang kita berikan buat anak-anak kita. Saya bukan orang tua yang sempurna. Tapi anak-anak saya tahu bahwa saya selalu punya Tuhan yang dapat saya andalkan. Kadang-kadang mereka ngomong, Pak ini gimana nih menyelesaikan gini? Saya bilang tenang. Kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Jangan goncang waktu dunia goncang. Itu tandanya saudara punya fondasi belum cukup kokoh. Bahwa hati kita belum sungguh-sungguh menerima Dia secara penuh. Dan taat kepada Dia secara penuh. Saya percaya Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin saudara. Saudara mau ditolong tepat pada waktunya? Saudara percaya Tuhan sanggup lakukan itu? Bersyukurlah. Penghalang yang pertama untuk membangun family worship adalah rumah yang dipenuhi dengan kesibukan. Saya kasih contoh Marta. Marta bersaudara dengan Maria dan Lazarus. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka mengasihi Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi mereka. Betul ya?
Waktu Yesus datang ke Betania, Yesus tinggal di rumah Lazarus. Dan Yesus mengajar banyak orang dari rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Kita melihat ada satu fenomena yang menarik di situ antara Maria dan Marta. Maria dikatakan Tuhan dia memilih yang terbaik. Apa yang dia pilih? Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara belum makan sore ya? Apa yang dilakukan Maria? Maria duduk di kaki Yesus. Menurut tradisi zaman itu saudara, nggak boleh seorang wanita ada di bawah kaki seorang rabi. Itu khusus buat para pria saudara. Tapi Maria, saking dia ingin mendengarkan apa yang Yesus sampaikan saudara, dia melanggar semua batas itu. Dia duduk di situ. Nah kita melihat Marta ini kelihatannya, saya nggak bilang Marta jahat loh ya. Marta ini sangat mencintai Tuhan, saya tahu. Tapi dia berpikir begini, bagaimana caranya kalau nanti Yesus selesai mengajar, pasti Yesus lapar. Ada 12 orang murid, belum lagi yang lain yang ikut Yesus. Jadi Marta ini berinisiatif untuk masak sesuatu. Ya, dia masak sate babi mungkin. Dia bakar sate babi dan kemudian dia buat pizza, mungkin everything dia coba lakukan itu, dan dia panik melihat orang banyak, dia masak, dia gunakan semua pengetahuan dia, dan sementara dia sedang sibuk, keringat bercucuran saudara, dia lihat adiknya cuma diam dan duduk di bawah kaki Yesus. Sekali dia menoleh, udah nggak apa-apa dah saya kerja. Tapi lama-lama dia terganggu, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan bisa nggak kamu bilang sama Maria nih, kasih tahu dia supaya dia nggak usah duduk di sini, supaya dia bantu saya di dapur. Saya terlalu sibuk di situ. Betul ya? Betul nggak? Kita seringkali berpikir begitu kan, kita sibuk melayani Tuhan, kita pikir Tuhan senang. Segala sesuatu yang kita melayani Tuhan bukan dengan penyerahan seluruh hidup kita di awal, Tuhan bisa jadi nggak berkenan saudara. Karena yang Tuhan mau adalah aktivitas rohani kita dengan Tuhan, bukan semua aktivitas yang kita lakukan. Mohon maaf ya, saya nggak bilang jadi asyar nggak baik, jadi multimedia, pemain musik semua nggak baik, nggak. Tapi kalau kita nggak mulai dengan penyerahan total, kita terhubung dengan Tuhan, kita jadikan dia sebagai pemimpin rohani kita, sebagai Bapa, sebagai Raja, sebagai Tuhan, kita gagal paham di situ. Kemudian apa yang terjadi saudara? Waktu Marta bicara dengan Yesus, Yesus bilang apa? Yesus lihat mata dia dan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wow, Marta minta pembelaan, tapi Yesus ngomong, Marta, harusnya kamu seperti Maria. Aku nggak setiap hari bicara di sini. Aku tidak setiap hari ada di rumah ini. Tapi Maria dia tahu apa yang ada di dalam hati dia. Dia haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kapan terakhir Tuhan bicara sama saudara? Kapan terakhir saudara mendapatkan rema pribadi dari Tuhan? Ada orang bilang begini, saya udah lama gak dengar Tuhan bicara. Jangan-jangan Tuhan lagi puasa bicara. Saya mau sampaikan, setiap hari Tuhan mau bicara. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Read the Bible, amin saudara. Dan izinkan firman Tuhan membaca hidup dan hati saudara. Saya udah pernah khotbah beberapa kali di sini, dan kemudian saya selalu bilang begini, setiap kali saya baca firman Tuhan, saya gak sok pinter. Saya gak bilang, oh firman ini buat Pak Hari, firman ini buat rekan-rekan. Enggak, semua firman apapun yang saya dengar, saya tahu itu untuk saya pribadi. Tergoda sih kadang-kadang, kayaknya cocok buat bapak ini nih. Emosinya gak terkontrol. Oh cocok buat ibu ini nih. Terlalu cerewet dari terbit matahari sampai terbenamnya, dia gak berhenti bicara sampai perlu pelakban untuk nutup mulutnya dia. Saya gak ngomong gitu, tapi saya selalu bilang, Tuhan saya perlu firman ini. Karena firman ini pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Saya perlu belajar berubah supaya saya kenal Engkau lebih dalam lagi. Gak ada perubahan kalau kita gak izinkan firman Tuhan selidiki dan tegur hati dan seluruh pikiran kita. Tiap hari saya ditegur saudara. Tiap hari saya diperbaharui di dalam Tuhan. Makanya saya bilang baca firman Tuhan itu adalah momen yang paling penting dan berharga buat saya.
Bukan hanya sekedar ngafalin ayat, tapi supaya firman itu bekerja. Ajarin saya, kamu udah mulai sombong nih, kamu udah mulai merasa kamu penting, kamu sudah mulai merasa bahwa hanya kamu yang dipakai oleh Tuhan, bla bla bla. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. I'm nothing without you, Lord. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak yang setuju tanpa Tuhan kita nggak buat apa-apa, nggak bisa buat apa-apa? Amin. Setuju loh ya? Kelihatannya. Saya mau tanya, saudara bisa nafas sendiri kalau Tuhan nggak tolong? Nggak bisa. Very simple, saudara. Makanya kita perlu membangun satu gaya hidup. Kita perlu Tuhan lebih dari apapun juga. Satu penyakit yang parah, saudara, yang menggagalkan kita dalam menyembah Tuhan adalah waktu kita merasa tanpa Tuhan kita bisa lakukan banyak hal. Ini mindset yang sangat berbahaya. Nah, kembali saya bilang di sini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab, ibadah itu tidak menunggu waktu luang. Kalau saudara menghargai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, kita pasti akan berikan waktu kita yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Dia. Berapa banyak kita gagal dalam kehidupan ini hanya gara-gara apa? Karena kita jadikan Tuhan hanya sebagai ban serep kita. Waktu kita masih, kita kaya, kita punya fasilitas, kita cuma datang, sekedar datang ke gereja. Hanya sebagai bentuk ya ibadah lahiriah aja, tapi nggak pernah sampai izinkan Tuhan menyentuh hati kita dan merubah seluruh gaya hidup kita. Kita merasa kita cukup baik. Kita merasa tanpa Tuhan, it's okay, saya bisa handle ini. Saudara, itulah kegagalan kita sebagai seorang penyembah Tuhan. Ibadah itu justru menentukan prioritas apa yang layak untuk kita berikan waktu yang terbaik. Berapa banyak yang setuju? Amin. Susah banget loh Pak mau cari waktu untuk saya bisa berdoa dan saya baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah alamin itu. Waktu saya ngadepin kesulitan, saudara, wah rasanya Tuhan itu saya perlukan banget. Aduh Tuhan, kalau nggak ada gimana, nanti ada debt collector datang ngancam saya dan lain sebagainya. Tapi begitu semuanya udah dilepaskan, saudara, saya rasa ya udah Tuhan, nggak apa-apa lah. Tuhan sibuk lah sama orang lain lah. Banyak orang lain yang juga sibuk. Banyak orang lain lagi bergumul. Saudara, Tuhan gak pernah terganggu dengan permasalahan orang lain. Tuhan tetap bisa memberikan perhatian yang terbaik untuk hidup setiap kita. Amin saudara. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Penghalang yang kedua adalah rumah yang dipenuhi dengan kompromi. Contohnya adalah Imam Eli. Imam Eli adalah imam yang bisa dengar Tuhan bicara. Tapi ironis banget bahwa seorang imam harusnya dia bisa memberikan arahan buat bangsa itu. Zaman itu belum ada raja, saudara. Jadi Imam Eli ini punya kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat. Tapi sayangnya firman Tuhan bilang tidak banyak firman Tuhan yang disampaikan pada zaman Eli. Kenapa? Karena Eli hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dan saudara lihat di dalam keluarga, Eli punya pengetahuan tentang Allah. Iyalah, dia punya pengetahuan saudara. Tapi dia gak punya keterhubungan dengan Tuhan. Kita lihat gagal kan. Dua putranya Hofni dan Pinehas harusnya diajarkan gaya hidup menyembah Tuhan, gaya hidup menghormati Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Hofni dan Pinehas mati, terbunuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kurang ajar, tidak menghargai hadirat Tuhan. Hari-hari saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, kalau engkau sebagai orang tua, engkau tahu anakmu berbuat salah dan engkau membiarkan dia, engkau adalah orang tua yang paling jahat di dunia ini. Setuju gak sama saya? Oh iya dong. Kita lagi izinkan anak kita berjalan menuju kehancuran. Tapi anak saya gak bisa dengar nasihat dari saya. Ya karena Anda gak punya hubungan karib dengan anak-anakmu. Engkau tidak tahu bagaimana cara menegur anak-anak ini dengan baik. Atau bahkan mungkin lebih ekstrim saya katakan, kita belum jadi contoh yang baik untuk bisa dilihat anak-anak kita. Supaya mereka tahu bagaimana orang tuanya takut akan Tuhan. Kita gagal di sini, kita gagal membangun generasi di bawah kita. Kita melahirkan Hofni dan Pinehas di dalam keluarga-keluarga Kristen. Anak-anak memberontak pada orang tuanya, melawan pemerintah dan seterusnya saudara. Yang harusnya kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang penyembah, bukan hanya sekedar nyanyi dengan suara yang bagus, tapi hidup kita menjadi satu pujian, penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saudara lihat Daud, beda sama Saul kan. Saul diurapi jadi raja, tapi Daud dari di masa muda
Mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan tahu hati Daud. Bahkan Tuhan bilang ini, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Jarang di dalam Alkitab dicatat ada seorang yang di mata Tuhan berkenan. Daud salah satunya. Saya bisa bayangkan kenapa itu terjadi. Karena Daud itu hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia haus, dia menyembah Tuhan dari hatinya yang paling dalam. Dia ngadapin berbagai macam masalah. Bahkan kemudian waktu dia dipromosikan menggantikan Saul menjadi raja. Berkali-kali dia menghadapi tantangan. Berkali-kali dia menghadapi pergumulan yang hebat, yang luar biasa saudara. Tapi dia selalu kembali kepada Tuhan. Saudara tahu satu peristiwa bagaimana dengan Batsheba saudara. Anaknya mati. Dia berduka saudara waktu anaknya sakit. Tapi begitu anaknya dinyatakan mati. Dia berurap saudara. Dan kemudian dia kembali memerintah. Apa yang dikatakan oleh Daud pada waktu itu adalah waktu Nabi Nathan datang menegur dia, it's you, itu kamu. Kamu adalah seorang yang berdosa di hadapan Allah. Wah, kalau kita diperhadapkan pada masalah itu, saudara, kita berdebat sama Tuhan. Enggak Tuhan, itu bukan karena saya, itu karena dia. Betul ya? Betul nggak? Daud tahu diri, saudara. Daud sadar dia bersalah. Dia minta ampun. Dia sobek jubahnya. Dia ambil abu. Dia raja yang berkuasa. Dia tersungkur. Dia tabur abu di atas kepalanya. Aku orang paling berdosa. Dan dia bilang, dia berseru, dia crying out saudara. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku. Itulah yang membuat Daud mendapatkan kasih karunia Tuhan saudara. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah berbuat salah kepada Tuhan? Enggak ada loh di sini. Dikit banget. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang pernah buat salah sama Tuhan? Jujur dong, ya kan? Iyalah, saya yang beri depan saudara juga saya tiap hari diproses, saudara. Nah, cuman Bapak Ibu saudara, sadarkah kita bahwa kita lebih perlu Tuhan lebih daripada nafas yang kita hirup? Karena Dia adalah sumber kehidupan setiap kita. Kita change the way of worship. Cara kita menyembah Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan. Dan kita gak bakal kompromi seperti apa yang Eli lakukan saudara. Seringkali kita bilang begini, bapak-bapak bilang saya gak pintar berdoa. Istri saya lebih pintar. Sedih ya, di gereja itu kalau kita bicara pendoa ya, yang hadir ibu-ibu semua. Mungkin yang hanya sekian persen bapak-bapak. Karena bapak-bapak seringkali lebih sibuk dengan pekerjaan dia daripada sibuk lebih dulu dengan Tuhan. Saya ajar diri saya sendiri bahwa segala aktivitas yang saya lakukan itu harus dimulai dari hati yang sepakat lebih dulu dengan Tuhan. Bukan saya yang pimpin Tuhan, Tuhan yang pimpin hidup saya. Sedikit aja saya mesti kasih tahu bahwa saya juga gak gampang Bapak Ibu saudara. Saya dipercaya mengembalakan kasih karunia Tuhan tahun ini 21 tahun. Saya juga masih sebagai seorang pengusaha. Saya juga menjadi orang tua, menjadi suami dari istri saya tentunya. Ya, dan kemudian jadi orang tua daripada anak-anak saya. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. Dan saya tahu saya tidak bisa handle itu semua. Kalau ada orang yang bilang sama saya gini, Pak Yoyo boleh gak cerita nih kenapa ya? Kok Bapak maksudnya pelayanan ya Tuhan pakai. Kemudian di keluarga juga semua baik. Dan dalam bisnis pekerjaan juga Tuhan berkati bla bla bla. Gimana caranya Bapak ngatur waktu? Saya cuma bilang, saya gak bisa ngatur waktu karena waktu punya Tuhan. Tapi saya bisa atur prioritas saya. Bahwa semuanya harus mulai dari persekutuan saya dengan Tuhan. Waktu saya dekat dengan Tuhan, Tuhan yang memberitahukan kepada saya jalan-jalan yang harus saya tempuh. Setiap keputusan yang harus saya ambil. Itulah yang menolong saya ada sampai hari ini saudara. Bukan karena saya pintar. Semua karena saya tahu saya bodoh. Dan saya perlu Tuhan lebih dari apapun. Apa yang pintarnya dari saya? Cuma lulusan SMA. Saya gak pernah kuliah. Saya gak pernah dapat kesempatan itu. Gak pernah sekolah Alkitab saudara. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan kalau saya bilang saya mengasihi dia, saya harus tunjukkan dengan perubahan hidup saya saudara. Hari demi hari saya ditempa. Hari demi hari saya ditegur. Hari demi hari saya juga diajar oleh Tuhan. Dan kalau saya ada hari ini semua Ebenezer itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan khawatir terhadap dirimu. Jangan khawatir terhadap apa yang kita makan, minum, pakai. Khawatirlah waktu mulai kita rasakan tanpa Tuhan.
saya bisa hidup dengan baik. Itu awal kejatuhan, awal kita menjadi penyembah yang salah di dunia ini. Yang mengerti bilang amin. Gak ada jalan kompromi buat orang percaya, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan buat dia. Saya udah pernah sampaikan di sini, Jesus happy, I am happy. Katakan bersama saya, Jesus happy, I am happy. Yang benar. Suami saya happy, saya happy. Ya. Anak saya happy, saya happy. Yang pertama adalah Jesus happy, I am happy. Kita harus terapkan satu standar Tuhan menjadi penguasa utama dalam rumah tangga kita. Saya seringkali berdebat dengan Tuhan secara pribadi di ruang pribadi saya. Tuhan kayaknya nggak kayak gini deh. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mau saya lakukan ini. Dan saya cuma bilang gini, I don't understand, tapi saya cuma mau belajar jadi hamba yang baik dan setia. Saya berdoa kita semua didapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Amin. Bukan hamba yang malas dan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setan tidak pernah keberatan Anda menjadi ayah atau ibu yang sukses. Dia hanya takut waktu Anda menjadi imam dalam rumah tangga. Waktu seorang bapak atau seorang ibu mungkin single parent, saya katakan kita punya koneksi dengan Tuhan. Kita serahkan, kita percayakan seluruh iman kita, masa depan kita, kehidupan kita. Dan kita mau hidup kita diubahkan supaya hidup kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Supaya waktu orang bertemu dengan kita, mereka nyaman karena mereka melihat apa? Ada kehidupan Allah terjadi, mengalir melalui kehidupan kita. Itu dunia perlukan lebih daripada khotbah-khotbah saudara. Lebih daripada nasihat-nasihat saudara. Dunia lihat saudara dan saya. Semua orang gentar, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Masalah kita semakin buruk, semakin bermasalah, semakin trouble, mungkin sakit dan sebagainya saudara. Tapi kita tetap bilang dia baik untuk selama-lamanya kasih setia. Saya fight saudara. Saya omongkan itu, saya confession, saya bilang Tuhan kau tetap yang terbaik buat saya. Saya gak berikan pilihan kedua, dunia bisa tawarkan ini, tawarkan itu, shortcut dan lain sebagainya. Saya bilang jawaban dari dunia hanya membawa saya kepada kehancuran. Hanya satu jawaban yang memberikan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, karena Yesus datang ke dunia ini memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya mau tanya saudara, mau hidup dalam kelimpahan? Bangun hubungan pribadi saudara, penyembahan saudara, kasihmu kepada Tuhan. Dan penghalang yang ketiga, yang terakhir adalah rumah yang dipenuhi dengan kenyamanan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Lot. Lot percaya kepada Tuhan. Dia melihat lewat omnya Abraham apa yang terjadi, Tuhan tolong berkali-kali. Dan di satu titik dia disuruh memilih. Mereka disuruh memilih karena mereka harus separate, mereka harus berpisah. Dan Lot memilih sepanjang lembah Sungai Yordan yang sangat subur. Masalahnya adalah ada Sodom di situ. Dia hidup dengan keluarganya, dia mulai nyaman di situ, ya berinteraksi dengan orang-orang di sana, orang-orang jahat yang memang kejahatannya udah sampai ke tahta Allah, saudara, dan tinggal tunggu waktu untuk dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Sodom membawa hati Lot semakin nyaman di situ, saudara. Saya mau tanya, apa yang buat hati saudara lebih nyaman hari-hari ini lebih daripada Tuhan? Hati-hati, saudara. Amin. Saya nggak bilang harta kekayaan itu kutuk loh, enggak, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin saudara. Kita hanya pengelola. Kita bukan the owner. Tetap Yesus menjadi Tuhan. Menjadi Raja dalam kehidupan kita. Nah kita melihat kemudian apa yang terjadi saudara. Malaikat datang untuk memperingatkan Lot dan keluarganya. Sampai kemudian the rest of the story. Lot masih berlambat-lambat, dia masih sayang dengan kekayaannya, dia masih sayang dengan asetnya, dia masih sayang dengan semua kemewahan yang dia punya, semua kenikmatan yang dia nikmati selama ini saudara. Dia gak mau keluar, bahkan malaikat bilang ayo cepat segera keluar. Negeri ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan, akan dihancurkan dengan belerang, dengan api. Dia gak takut saudara, dia lebih takut kehilangan hartanya. Makanya saya bilang gereja, orang Kristen hari-hari ini lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan Tuhan. Ini bukan penyembah yang benar. Amin saudara. Berani bayar harga. Yesus juga bayar harga, mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jadi family worship ini akan gagal ketika di dalam rumah kita mulai terasa cukup tanpa Tuhan. Katakan cukup tanpa Tuhan. Yuk kita bangun yuk.
Bangun pagi kita bilang, Tuhan terima kasih buat nafas yang kau berikan buat aku. Tanpa nafas ini aku sudah beda alam lagi. Dan apa yang Tuhan percayakan sepanjang hari ini aku mau pakai supaya aku bisa cerita tentang kebaikan Tuhan melalui hidupku, melalui perubahan hidupku, melalui mujizat karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, rumah kita bisa penuh dengan aktivitas tetapi kosong dalam penyembahan. Dan rumah-rumah orang-orang percaya hari-hari ini, maaf ya, banyak yang kosong dengan penyembahan. Terbukti dengan apa saudara? Masalah datang, mereka gentar. Masalah datang, mereka takut. Masalah datang, mereka melarikan diri. Mana buktinya Tuhan saudara hebat? Mana buktinya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi ini? Saudara percaya Tuhan itu dahsyat? Amin. Seharusnya semua masalah apapun, tantangan sebesar apapun, itu hanya merupakan satu jalan keluar untuk memisahkan antara iman kambing dengan iman domba, saudara. Halo, setuju? Di akhir daripada akhir zaman ini lebih serem lagi tantangannya, saudara. Jangan main-main, don't play-play, saudara. Serius saya bilang. Saya nggak bicara khotbah politik hari-hari ini, tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah lihat semua di media dan sebagainya. Udah banyak orang yang udah mulai panik, mereka bingung. Saya bilang, apapun goncangan yang ada di luar, nggak boleh menggoncangkan kerajaan Allah yang ada dalam hati setiap kita. Amin, saudara. Nah, kita percaya Tuhan sanggup, sekalipun bumi itu beranjak, gunung-gunung apa? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Saya mau close cuma dengan apa yang menjadi statement dari Yosua. 110 tahun di akhir daripada kehidupan, pimpin, lihat bagaimana bangsa ini memperlakukan Allah yang begitu mengasihi mereka. Dan dia memberikan satu keputusan. Pilihlah padamu hari ini. Firman ini sampai kepada saya pribadi dan sampai kepada setiap kita. Pilihlah kepada siapa engkau beribadah. Pilihlah kepada siapa engkau mempercayakan hidupmu, masa depanmu. Allah yang nenek moyangmu sembah. Allah yang disembah orang Amori, tempat di mana kamu berada. Atau Allah yang bawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku hanya akan menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saya bersyukur saudara, semakin banyak tantangan, harusnya itu membuat kita lebih sadar bahwa kita lebih perlu Tuhan daripada hari-hari yang lalu. Amin. Perlu Tuhan bukan untuk memanipulasi Tuhan, perlu Tuhan untuk kita diluruskan jalan kita. Cara berpikir kita, tujuan-tujuan hidup kita. Supaya pada waktu tantangan itu datang, kita tetap ada di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tapi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pemain musik boleh kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak harus belajar ibadah dari rumah mereka sendiri. Saya bicara kepada bapak dan ibu di sini yang punya generasi, punya anak-anak di bawah. Atau para pemimpin rohani yang punya anggota-anggota dalam sel grup mereka. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Setuju? Setuju? Sore ini memang agak sedikit dingin ya. Bali lagi kena angin Australia saudara. Jadi saudara, saya berharap saudara bisa tangkap apa yang saya sampaikan. Betul ya? Karena saya sangat mengasihi Anda semua. Dan saya cuma mau bilang begini. Apapun yang ada di depan kita, selama Tuhan berjalan di depan kita, kita pasti akan menjadi lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangun mezbah yang tidak tergoncangkan. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi kita nyatakan dalam perbuatan nyata bahwa Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih
setianya buat setiap kita. Rumah yang menyembah Allah adalah rumah yang paling kuat menahan setiap badai yang datang. Kenapa saudara? Karena pusat gravitasinya ada di dalam Tuhan. Gak mudah goyah, gak mudah runtuh. Fondasi yang kita bangun adalah Kristus itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah Yesus layak menjadi raja atas hidup kita? Saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu Saudara merasa Yesus layak jadi raja atas hidup kita? Kadang-kadang dia gak jawab keinginanmu. Bukan berarti dia gak sayang, karena dia punya rancangan yang jauh lebih indah buat setiap kita. Amin saudara. Kenal dia, engkau akan semakin kuat. Kenal dia, engkau akan semakin hormat kepada Tuhan. Kenal dia, membuat engkau semakin mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sama-sama. Ku terhubung denganmu selalu dan selalu. Setiap hari, setiap saat Tuhan. Sebab firman-Mu yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar daripada semua tantangan yang harus kami hadapi. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau tidak pernah melupakan setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami yang melupakan Engkau. Kami datang ke gereja, kami merasa kami beribadah, kami bawa semua pergumulan kami. Tapi kami gak bawa hati yang cinta akan Tuhan. Kami cuma mau Tuhan jawab doa kami. Kami hanya mau Tuhan sembuhkan semua sakit kami. Kami tidak membutuhkan Engkau, kami cuma butuh Engkau sembuhkan. Saudara, itu bukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita gak dalam posisi untuk memanipulasi kasih dan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab, tetapkan hatimu untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu waktu kita gak sanggup, dia akan gendong kita, dia akan tolong selamatkan setiap kita. Only believe, hanya percaya saja. Percaya, bersyukur, sembah dia saudara. Maka kemuliaan hadirat Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Hari ini ambil satu keputusan. Aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupanku. Terima kasih Engkau sudah jadi juru selamat. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dari semua dosa-dosa kami dan membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami manusia yang baru dalam Kristus. Sebentar kami akan ambil perjamuan, persekutuan dengan tubuh dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami, sehingga tetap hati kami dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Mari petugas untuk perjamuan yang akan memimpin perjamuan boleh maju. Baik Bapak Ibu, tetap posisi berdiri. Sebelum saya berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur? Nanti para asir akan menolong, membantu Bapak Ibu melayani.
Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan, yang menguatkan, membangkitkan, membawa kita semakin fokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Yosua Gunawan Handoyo Tuhan, yang Tuhan sudah kirim dari luar Pulau Bali untuk datang berbicara secara audible buat kami, membawa kami semakin diteguhkan, dibangkitkan di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh karena satu orang, semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena satu orang pula, yaitu Kristus Tuhan, kami semua dimerdekakan, dimenangkan oleh penebusan Kristus Tuhan di kayu salib. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan perbuat di atas kayu salib bukanlah pertunjukan kepada dunia, tetapi pernyataan kasih Allah yang dalam kehidupan kami, yang tidak bisa ditukar dengan apapun, bukan dengan hewan, tetapi Engkau sendiri Tuhan, yang tergantung di kayu salib untuk menebus kami orang berdosa ini. Oleh karenanya kami menghormati. Biar firman Tuhan sore ini, kami berdiri teguh di atas firman-Mu. Kami hidup benar di atas firman-Mu. Sebab Engkau telah memenangkan kami dengan darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan, supaya kami hidup bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk kelayakan pembenaran itu. Terpujilah nama-Mu. Bila hidup-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi perwakilan-perwakilan Kristus dimanapun kami berada. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya sebagai peringatan akan Aku. Saudara warga kerajaan Allah, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dari tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat anggur. Perjanjiannya yang dibangun antara manusia dan kita bukan barang-barang yang mulia, bukan emas dan perak, tetapi darahnya sendiri yang kudus suci. Itulah dia berkata. Demikian juga mengambil cawan seraya berkata, ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan Aku. Saudara warga kerajaan Allah, percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karya terbesar. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Ini deklarasi iman kami kepada Engkau Tuhan. Engkaulah harta yang terdalam, yang terbaik di atas segala harta yang kami punyai di muka bumi, yaitu pribadi Kristus Tuhan yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oke. Kita semua mengasihi Tuhan, amin. Kita mau bangun penyembahan dari dalam kita secara pribadi dan secara korporat dengan keluarga. Semua yang siap katakan amin. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, amin. Oke, buka tangan saudara, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Kau adalah satu-satunya penolong yang setia. Kau menyembuhkan semua sakit kami. Engkau menyingkirkan semua rasa takut kami. Engkau ganti semua ketakutan dengan iman dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, semua yang hancur hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Semua yang jauh dipanggil kembali. Semua yang hilang kembali bertemu dengan Tuhan yang sangat mengasihi. Pemulihan terjadi dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi, berkati semua keluarga-keluarga, berkati semua komunitas yang ada, berkati semua yang kami kerjakan dan kami lakukan. Tuhan buat berhasil dan semuanya untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami tidak takut terhadap masa depan kami akan tertawa melihat masa depan kami karena kami tahu Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melepaskan kami dari semua jerat penangkap burung sehingga hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, pulanglah di dalam sukacita, pulanglah di dalam iman dan pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang karib dan intim dengan Roh Kudus, kita lebih daripada pemenang. Semua yang bersyukur katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Tetap semangat.